Air mata seorang kawan. Mama agak bingung juga menjawab pertanyaan anaknya yang berumur 8 tahun duduk di kelas 3 SD. Kintan terlihatnya tidak serius dengan pertanyaannya tadi. Malahan sekarang sedang asik main boneka. Mamanya menonton TV kembali mengabaikan pertanyaan Kintan tadi. Jahat mana korupsi dengan maling? Tanya Kintan lagi. Kali ini boneka ditinggalkan, lalu mendekati pangkuan mamanya. Mama nggak tahu ya, jahat mana korupsi dengan maling. Rupanya dia bertanya serius ke mamanya, dan biasanya kalau sudah begini harus ada jawabannya, atau dia nanti akan mengambek. Lebih jahat korupsi, jawab mama. Kintan termangu dan menatap mata mama sambil berpikir. Sama Rian pembunuh itu jahat mana? Tanya Kintan. Wah, ini pasti Rian pembunuh berantai yang jadi jombang itu. Ada rasa bersalah di hati mama kenapa Kintan bisa tahu tentang Rian itu dan memori itu kini keluar mengikuti keingintahuan tentang korupsi. Harusnya Kintan tidak boleh menonton berita tentang pembunuhan sadis itu. Ma, lebih jahat mana? Ih, mama ditanya malah bengong. Kejahatannya beda, nak. Rian membunuh banyak orang, sedangkan korupsi itu mencuri uang negara, kata mama. Lebih jahat mana, Ma? Pasti ada yang lebih jahat dong, sanggah Kintan. Pokoknya sama-sama jahat deh. Korupsi itu membuat negara jadi miskin. Akibatnya banyak orang yang jadi melarat. Anak-anak kecil menjadi pengemis, gak bisa makan dan sekolah. Kalau sakit gak bisa berobat. Kintan tercengang-cengang dengan penjelasan itu. Masa sih sejahat itu? Kintan berkata sambil terisak-isak. Mama terkejut dengan pertanyaan Kintan belakangan. Loh, kamu kenapa, nak? Tanya mama. Masa sih mamanya Marni sejahat itu? Ma, mamanya Marni ditangkap karena korupsi, kata Kintan. Terkejut mendengar jawaban itu. Kamu tahu dari mana, nak? Mudah-mudahan tidak benar. Sonya yang bilang, dia tahu dari mamanya, jawab Kintan. Marni adalah teman Kintan. Hampir tiap hari mereka belajar bersama. Marni anak orang kaya menurut ukuran di kampung ini. Mama dan papanya kerja di rumah tinggal. Papa mamanya kerja di rumah tinggal Marni dan abangnya Rizky. Rizky duduk di SMP kelas 2. Kintan dan Marni berkawan sejak dari TK sama dengan kawan-kawan sekelas lainnya. Keluarga orang tuanya Marni naik daun sejak ibunya menjadi PNS bekerja di Departemen Keuangan bagian pajak. Tetapi biarpun menjadi orang kaya, Marni tetap akrab dengan Kintan. Bahkan mamanya sering membagi oleh-oleh buat Kintan jika pulang dari bepergian. Oh Tuhan, tolonglah mamanya Marni, dan jangan sampai dia menjadi koruptor. Jangan biarkan dia tertangkap. Lepaskan dia Tuhan, amin. Kintan berdoa untuk kawannya Marni. Suasana pagi di SDN 233 Kampung Sari sudah mulai ramai. Anak-anak dengan seragam putih merah sudah mulai berdatangan. Sebagian sudah ada yang bermain di halaman sekolah. Anak-anak perempuan duduk di teras depan sambil mengobrol. Dia belum datang juga, pikir Kintan. Berarti benar ibunya ditangkap polisi kemarin seperti cerita orang-orang. Tak terasa air mata menetes buat kawannya Marni. Udah, gak usah ditungguin. Ibunya aja koruptor, ngapain ditungguin? Suara seorang anak lelaki memecah lamunannya. Ngapain juga temenan sama dia, anak koruptor aja. Suara yang lain, najis. Kintan melihat teman lelakinya, 3 orang sedang tertawa-tawa melihatnya bersedih untuk Marni. Siapa? Emang gua? Kata Kintan kembali berlalu. Ia berjalan mendekati kawannya Dewi, Sonya, dan Desi yang sedang mengobrol di dekat pintu. Di ruang kelas 3B. Belum tentu benar kata bapak gua, itu kan baru tersangka, kata Dewi. Tapi kenapa ibunya ditangkap?
Kalau nggak bersalah nggak mungkin ditangkap, kata Sonya. Ya nggak tahu kan, itu kata bapak gua. Lu tanya aja ke bapak gua sono. Bodoh, pokoknya kata nyokap gua, korupsi itu jahat banget. Kayak teroris, kata Sonya. Intan, sini deh, jangan temenan sama Marni lagi. Namanya koruptor, najis. Intan tertegun mendengar kata-kata Sonya. Dia tidak sanggup berkata-kata. Loh, memangnya kenapa kalau dia berteman sama Marni? Tanya Dewi. Namanya najis ya menular. Lu mau jadi najis juga? Ya terserah, kata Sonya. Kintan tidak sanggup melihat kenyataan sekelilingnya. Dia kembali melihat ketiga anak lelaki tadi, melihat ke kawan-kawan Sonya dan kawan yang lain. Mereka semua sepertinya melihat dia meneteskan air mata untuk Marni, dan mereka semua mengatakannya jangan berteman lagi dengan Marni. Di dalam kelas 3B. Anak-anak, mohon perhatiannya semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin menjelaskan pertanyaan yang ditanyakan beberapa orang murid, kata Bu Nina, wali kelas 3B. Anak-anak mendadak diam. Bu Nina menunggu anak-anak tenang dulu, lalu berkata, Ibu ingin bertanya. Tolong yang sudah tahu dijawab bergantian ya. Siapa yang sudah pernah dengar kata korupsi? Dengar dari mana atau siapa? Saya, Bu, kata Tono yang duduk di depan. Saya nonton di televisi, Bu. Iya, Bu, lihat di televisi, Bu. Menyambung anak-anak menjawab. Ia menonton dari televisi. Saya mendengar dari Mama waktu mengobrol dengan Papa, jawab Sonya. Iya, betul. Jadi kita mendengar dan melihat korupsi itu dari berita di TV, jawab Bu Nina. Hore, aku betul, seru anak-anak rame. Bu Nina kembali menenangkan muridnya. Menurut kalian, apa itu korupsi? Tanya Bu Nina kembali. DPR, Bu, kata Tono lagi. Yang lain mengiyakan. Jawaban yang membuat Bu Nina tersenyum. Siapa yang mengerti apa itu korupsi? Murid-murid saling melihat satu sama lain sambil berpikir, tapi nampaknya mereka belum mengerti apa artinya. Korupsi itu jahat, kata Mama, lebih jahat daripada maling dan hampir sama dengan teroris, kata Sonya. Jangan mau berteman sama anak korupsi, Bu. Hah? Seru yang lain beramai-ramai. Teroris itu apa? Tanya Dewi. Teroris aja nggak tahu, cemen, kata seorang anak laki-laki. Tidak boleh begitu. Kalau kamu tahu apa itu teroris, ya jelaskan, kata Bu Nina. Teroris itu yang suka bunuh banyak orang pakai bom kan, Bu? Tapi korupsi nggak ada pakai bom, kata Joko. Sekarang kalian diam dulu anak-anak. Anak-anak kembali diam. Siapa yang tahu korupsi itu kejahatan seperti apa? Tanya Bu Nina. Anak-anak tidak menjawab, malah berbisik-bisik, tapi tidak ada yang menjawab. Mereka kebingungan dengan kata-kata korupsi itu. Kalau begitu, Ibu beri contoh. Misalnya Ibu menyuruh Joko membeli air mineral yang harganya 3.000. Joko pergi membeli dan dia bilang bahwa air mineral ini harganya 5.000. Jadi Joko mengambil uang lebihnya 2.000. Nah, itu yang namanya korupsi. Wah, Joko penipu, kata seorang anak. Curi, maling. Bukan Joko. Kan Ibu bilang, misalnya Joko, kata Bu Nina. Kalau koruptor itu apa, Bu? Tanya Jane. Koruptor itu orang yang melakukan korupsi, jawab Nina. Anak-anak masih ada pertanyaan. Lebih jahat mana, Bu, koruptor sama maling? Maling itu mengambil uang seseorang di suatu tempat, tapi koruptor itu mencuri uang negara, sehingga negara menjadi miskin dan menyengsarakan banyak orang. Jadi, menurut kalian siapa yang lebih jahat?
koruptor, jawab mereka serempak. Kintan, kenapa nak? Kamu kenapa menangis? Tanya Bu Nina. Gak apa-apa Bu, kata Kintan sambil menghapus air matanya. Anak-anak dengar pengumuman dari ibu ya. Kawan kita, Marni sedang ditimpa musibah. Kalian mengerti? Mengerti Bu. Bagus. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap kawan kita yang sedang tertimpa musibah? Menolong Bu, jawab sebagian anak. Kata Mama, gak boleh temenan sama anak koruptor, najis, kata Sonya. Kalian dengar anak-anak, kalian harus belajar untuk tidak menyalahkan orang lain, apalagi mengatakan najis, mengerti? Ibunya Marni sekarang disebut tersangka, jadi belum tentu betul-betul melakukan korupsi, mengerti? Jika nantinya ternyata ibunya terbukti melakukan korupsi, nanti dia akan dihukum, tetapi itu bukan salahnya Marni, kawan kalian, mengerti? Mengerti Bu, jawab anak-anak di depan sekolah. Bang, minta somainya 1 dong, kata Mama Dani ke penjual somai. Baik Bu, jawab si abang. Mama Dani dengan ibu-ibu yang lain sedang menunggu di tempat tunggunya di depan sekolah. Gak pesan sekalian Mama Mel? Tanya Mama Dani yang anaknya duduk di kelas 2 kepada Mama Melati yang anaknya juga di kelas 2. Nanya doang, traktir kagak, jawab Mama Mel bercanda sambil ketawa. Ntar gue korupsi dulu ya, baru gue traktir, jawab Mama Dani. Najis, kata Mama Mel sambil ketawa. Ntar gue mencret-mencret lagi makan hasil korupsi. Alah, gak usah munah deh lu. Emangnya uang hasil korupsi teriak-teriak gue hasil korupsi, kata Mama Dani. Lagian belum ada fatwa yang menyatakan uang korupsi itu haram. Kalau ada fatwa pun belum tentu didengar, kata Mama Mela. Minimal kan bagi calon pelaku korupsi itu tahu bahwa korupsi itu haram, kata Mama Dani. Udah lu makan aja tuh, gak usah ceramah Namanya koruptor tetap aja maling, busuk. Nanti si Marni juga bakal jadi koruptor kali. Kintan, nunggu Mama jemput ya, kata Mama Dani melihat Kintan melihatnya sambil melongo. Kintan sudah mendengar obrolan mereka dari tadi. Air matanya tak terasa menetes lagi. Dia tidak tahu apa itu korupsi. Korupsi adalah dunia orang dewasa. Kintan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan kawannya Marni jika harus menghadapi sikap semua orang, apalagi Marni tidak bersalah sama sekali.